Coba lihat gambar di bawah ini. Apakah ada tokoh detektif yang lo kenali? Kira-kira apa sih hal pertama yang muncul di pikiran lo ketika melihat mereka? Kalau gue, langsung ingat betapa briliannya mereka ketika memecahkan misteri atau kasus yang begitu membingungkan. Kok bisa ya mereka menemukan jawaban dari kasus-kasus yang mereka temui? Serut apapun pasti ketemu aja penjelasannya. Kalau diperhatikan, mereka selalu melakukan observasi terhadap tempat kejadian, mencari informasi lebih lanjut tentang latar belakang tokoh, dan menggunakan pengetahuan umum mereka. Nah, ketika mereka menganalisis dan kemudian menggunakan pikiran mereka untuk memproses kejadian dan kemungkinan yang ada, mereka sedang menggunakan penalaran. Umumnya, penalaran dibagi menjadi dua, yakni penalaran deduktif dan induktif. Kira-kira tokoh-tokoh detektif tadi pakai penalaran apa ya? Coba jawab di kolom komentar. Kali ini kita akan bahas dua metode penalaran tersebut. Penasaran gimana pembahasannya? Check it out! Sebelum kita bahas lebih dalam soal penalaran deduktif dan induktif, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran sendiri merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan suatu informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kaidah logika. Untuk lo yang mau tahu lebih banyak tentang logika, bisa cek nih video Zenius berikut. Nah, penalaran logis sendiri umumnya dibagi menjadi dua, yakni penalaran deduktif dan induktif. Dua-duanya merupakan cara berpikir logis atau bernalar dengan pendekatan yang berbeda. Yuk, kita cari tahu perbedaannya dengan membahas dua metode tersebut. Jadi, apa itu penalaran deduktif? Simpelnya, penalaran deduktif merupakan pengambilan keputusan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Premis di sini merupakan asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Berikut ini contoh pengambilan kesimpulan dari premis-premis secara deduktif. Menurut penalaran deduktif, jika premis-premis yang disediakan benar, maka kesimpulannya pasti benar atau valid. Jadi, kalau ternyata kesimpulannya gak benar atau gak valid, berarti ada yang salah sama premis-premisnya. Contohnya, premis pertama setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis kedua, anjing adalah hewan. Maka dapat disimpulkan bahwa anjing adalah makhluk hidup. Kalau dilihat lagi, sebenarnya ada pola dalam penalaran deduktif. Coba lihat dari contoh di bawah ini. Jadi kalau tadi kita lihat, misalnya setiap hewan itu A, adalah makhluk hidup, adalah B. Setiap anjing itu C, adalah hewan, A kayak tadi, C adalah A. Maka anjing adalah makhluk hidup, maka C adalah B. Wah, menarik banget ya Sobat Zenius. Lo ada contoh penalaran deduktif lain nggak? Kalau ada, coba share ya di kolom komentar. Sejarah penalaran deduktif dapat dilacak hingga zaman dulu banget, ketika Aristoteles banyak berkarya. Filsuf Yunani ini tercatat banyak mendokumentasikan penalaran deduktif di abad keempat sebelum Masehi. Nah, Aristoteles dikenal sebagai bapak penalaran deduktif. Bahasa Inggris, Father of Deductive Reasoning, karena ia orang pertama yang mengembangkan sistem formal penalaran tersebut. Ia mengamati bahwa sebenarnya validitas deduktif dapat dilihat dari struktur yang tadi kita sudah bahas. Berikut ini contoh paling klasik yang dibuat Aristoteles. Misalnya premis pertama, all men are mortal. Semua manusia bisa mati. Premis 2, Socrates is a man. Socrates adalah manusia. Therefore, Socrates is mortal. Maka Socrates bisa mati. Sebagai catatan, mortal memiliki arti fana, gak abadi, dan bisa mati. Oke, itulah pembahasan singkat tentang penalaran deduktif. Sekarang kita lanjut ke penalaran induktif yuk. Jadi, apa itu penalaran induktif? Ada satu kata yang lekat banget sama penalaran induktif, generalisasi. Berbeda dengan penalaran deduktif, penalaran induktif mengambil kesimpulan dari premis-premis umum, bisa dari pengamatan, data, fakta, dan lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik, kayak semacam hipotesis gitu. Contohnya, lo mengamati bahwa udara di pantai Kuta itu panas, udara di pantai Ancol panas, dan udara di pantai Pasir Putih juga panas. Maka lo menyimpulkan bahwa udara di pantai itu panas.
Sebenarnya penalaran induktif memiliki berbagai bentuk seperti generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Jadi ini contohnya kalau generalisasi, misalnya yang pertama, manusia butuh makanan, tumbuhan butuh makanan, hewan butuh makanan. Jadi di generalisasi bahwa ya makhluk hidup butuh makanan. Terus atau analogi, jadi Dinda dapat nilai bagus karena belajar setiap hari selama 2 minggu. Maka David bisa dapat nilai bagus jika belajar setiap hari selama 2 minggu. Terus yang ketiga, hubungan kausal. Ketika gue gak tutup kaleng gula dengan rapat, semut datang dan menggerubuti. Maka gula menarik semut. Nah, dari 3 contoh tadi, apakah 3-tiganya pasti benar? Belum tentu, tapi mungkin saja benar. Begitu. Nah, kalau bapak penalaran deduktif itu Aristoteles, siapa ya bapak penalaran induktif? Kenalin, ini Francis Bacon. Francis Bacon merupakan filsuf asal Inggris yang juga dikenal sebagai bapak empirisme berkat karyanya dalam mengembangkan metode ilmiah. Ia mengemukakan bahwa dengan melakukan penalaran induktif dan mengobservasi alam dengan hati-hati, kita bisa memahami berbagai kemungkinan pengetahuan ilmiah. Menurutnya, kita bisa menguji dan memperkuat hipotesis dengan melakukan observasi, pengukuran, dan eksperimen. Itulah pembahasan singkat mengenai penalaran induktif. Apakah lo ada pertanyaan? Kalau ada, boleh banget ya lo tulis di kolom komentar. Lalu, apa nih perbedaan penalaran deduktif dan induktif? Ya, Sobat Zenius, dengan pembahasan di atas, apakah lo sekarang sudah bisa menarik kesimpulan apa perbedaan penalaran deduktif dan induktif? Secara singkat, bisa dibilang kalau deduktif itu berangkat dari premis umum ke kesimpulan yang spesifik. Sedangkan induktif mulai dari premis yang spesifik ke kesimpulan yang umum, jadi seperti generalisasi. Selain itu, kesimpulan dari deduktif haruslah valid atau benar. Sedangkan kesimpulan dari induktif memiliki kemungkinan benar karena sains bisa berubah dan terus berkembang. Kebetulan banget nih, ada video menarik yang membahas soal perbedaan dua metode penalaran tersebut. Langsung aja ya klik di sini. Tapi pastikan lo login melalui akun Zenius dan refresh halaman lo supaya bisa akses videonya ya. Bagaimana Sobat Zenius? Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu artikel kali ini dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!